Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang memberikan waktu untuk bertanya. Kami nama Subakti Supriyadi. Tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya sahabat itu ialah di bawah Nabi, ya. Jadi kalau Ustadz menerangkan tadi ibadah Idul Fitri tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian hanya Idul Adha yang ada itu inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Yang saya tanyakan, berarti sahabat ini merupakan juknis dari Al-Quran atau hadis, petunjuk bagi orang yang untuk ibadah. Nah, bagaimana kalau kaum yang tidak mempercayai sahabat langsung atas perbuatan Nabi saja? Bagaimana Pak Ustadz itu, termasuk kaum yang bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Sebab kalau yang saya tahu Sunnah wal Jamaah itu memang percaya dengan Nabi dan sahabat-sahabat yang di bawah Nabi itu. Jadi mohon pencerahan Pak Ustaz untuk jelasnya bagi kaum Islam yang mempercayai atau peribadatan menurut Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawabnya. Sahabat itu vital karena yang menjadi praktek agama kita sekarang adalah apa yang sahabat lihat dari Nabi, adalah apa yang sahabat dengar dari Nabi. Al-Quran itu tadi tidak memuat secara detail tentang ajaran-ajaran agama yang sedemikian kompleks, tidak memuat detail, tidak. Memang tugasnya Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran, tugasnya Nabi. Makanya kan disebut dalam Al-Quran itu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Salah satu tugas Nabi itu litubayyina linnasi, agar engkau menjelaskan pada manusia ma nuzzila ilaihim, kitab suci yang diturunkan atas mereka. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mujmal. Mujmal itu malam tatabih dilalatuhu. Ayat yang belum jelas petunjuk hukumnya yang mujmal. Dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat salat, aqimus shalah, banyak sekali. Tapi detailnya, syarat-syarat sholat apa saja, rukun sholat apa saja, yang batalkan sholat apa saja, jumlah rakaat sholat bagaimana, bacaan-bacaan sholat bagaimana. Bahwa dalam sholat ada sujud, kata-kata sujud disebut dalam Al-Quran. Tapi sujudnya berapa kali, apa yang dibaca pada waktu sujud, itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang ngomong, kita kembali pada Al-Quran, kembali, coba deh, ente cari dalam Al-Quran, doa sujud bagaimana? Coba cari. Coba cari dalam Al-Quran, maghrib itu berapa rakaat? Tidak. Ya. Disitulah kemudian penting hadis. Lewat hadis itu, praktek Nabi terhadap ibadah, itu menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nabi menjelaskan itu ada yang dengan ucapan, bayanun bil qaul, ada yang dengan perbuatan, bayanun bil fi'li, ada yang dengan tulisan,
bayanun bil kitabati, ada yang dengan isyarat atau kode, bayanun bil isyarati. Ada 4 macam model Nabi menjelaskan. Kadang dengan ucapan Nabi, kadang dengan perbuatan, kadang dengan tulisan, kadang dengan kode atau isyarat. Masalahnya hadis Nabi itu nanti tabi'in terima, generasi berikut menerima, itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat. Sahabat lihat Nabi begini, sampaikan kepada tabi'in. Sahabat dengar Nabi begini, sampaikan kepada tabi'in. Itulah mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima apapun yang datang dari sahabat, menerima apapun yang, karena vital. Tidak kita batasi, tidak kita banding-bandingkan, tidak. Ini mohon maaf, berbeda dengan kaum Syiah. Syiah itu hanya menerima hadis tidak dari semua sahabat. Hanya menerima hadis dari Ahlul Bait saja, Ahlul Bait saja. Syiah itu hanya menerima hadis dari keluarga Nabi atau orang-orang yang mendukung keluarga Nabi. Jadi kalau misalnya tidak dari keluarga Nabi atau bukan orang yang mendukung keluarga Nabi, hadisnya nggak diterima. Aneh ya. Itulah kenapa jumlah hadis di Ahlus Sunnah lebih banyak daripada hadis di Syiah, karena Ahlus Sunnah itu menerima keterangan apapun yang datang dari sahabat. Menerima. Meskipun nanti dipilah. Dipilah itu artinya apa? Nanti disinkronkan. Apakah ini ada yang bertentangan enggak? Misalnya dengan keterangan sahabat lain yang lebih kuat. Misalnya. Bisa jadi ada yang bertentangan. Apakah bertentangan enggak? Misalnya begini. Ada satu ungkapan sampai sekarang ini populer. Jangan nangisi mayit, jangan nangisi mayit. Mayit itu kalau ditangisi, itu nanti disiksa di kubur, kan gitu. Innal mayyita la yu'adzaba bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa di kubur sebab tangisan keluarganya. Saya waktu orang tua meninggal itu nggak boleh nangis. Jangan nangis. Nggak nangis bagaimana, yang meninggal ibu kok nggak boleh nangis, saya bilang itu. Bahkan ada sebagian orang, kalau bisa air mata jangan tumpah. Nangis itu air mata tumpah, masa kita pengen kasih baskom di bawah mata gitu kan? Tumpahlah. Nabi saja waktu anaknya meninggal, Nabi nangis. Waktu Khadijah meninggal, Nabi nangis. Tapi memang ada hadis Abu Hurairah yang bilang mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Hadis itu dikonfrontasi dengan Aisyah. Kata Aisyah, hadis macam itu nggak ada. Nggak ada. Abu Hurairah bilang, saya memang tidak mendengar langsung dari Nabi. Tapi kira-kira saya pernah mendengar Ibnu Umar bilang begitu. Ibnu Umar kemungkinan dasarnya dari Nabi. Tapi kalau Aisyah pertimbangannya, yang nangis keluarganya, kok ahli kuburnya yang disiksa, kesian amat. Orang itu disiksa karena perbuatannya pribadi. Orang itu disiksa karena kesalahan dia. Ini yang nangis keluarganya. Yang tidak boleh itu meratap. Itu nggak boleh. Nangis sampai memukuli diri sendiri, nangis sampai menyakiti diri sendiri, nangis sampai menggugat takdirnya Allah. Ini nggak boleh. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu menerima hadis dari semua sahabat, meskipun nanti dipilah-pilah. Apakah ada konflik, apakah ada pertentangan, apakah ada kontradiksi, ada. Tapi kalau Syiah membatasi. Alasannya apa diterima semuanya? Ya karena tadi praktek agama kita semua datangnya pasti lewat sahabat. Karena kita tidak mengalami masanya Nabi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.